Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi seputar plagiarisme. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang beranggotakan Listiana Retnaning Tias dengan NIM akhir 092, Fatimah Az-Zahra dengan NIM akhir 093, Salsa Mailani Putri dengan NIM akhir 094, Yulfika Andari Putri dengan NIM akhir 095, Anindya Akhila Zihni dengan NIM akhir 099, Nina Nasrina dengan NIM akhir 100, Natasha Aurelia Lisandra dengan NIM akhir 103, Safa Asta Dewi dengan NIM akhir 105, yang terakhir Bienda dengan NIM akhir 109. Berikut hasil dari diskusi kelompok kami. Plagiarisme merupakan kegiatan mengambil atau menjadikan ide-ide atau kata-kata orang lain menjadi milik sendiri dengan tanpa menyebutkan sumber aslinya. Plagiasi merupakan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 44 dengan bunyi penggunaan, pengambilan, penggandaan atau pengubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait secara keseluruhan atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk sebuah keperluan. Menurut Webster World University Dictionary, kegiatan plagiarisme merupakan kegiatan pencurian literal. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang mengambil, menyalin, menduplikasi dan sebagainya karya orang lain dan menjadikannya karya sendiri tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya. Plagiarisme juga bisa dikatakan mencuri bahasa dan pikiran orang lain dan lewat itu dijadikan sebagai karya pribadi. Hal ini juga dianggap sebagai pelanggaran etika ilmiah dan kekayaan intelektual oleh banyak akademisi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat dikatakan sebagai perbuatan sengaja atau tidak disengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Adapun plagiarisme secara hukum. Plagiarisme secara hukum merupakan tindakan yang mengakibatkan keresahan antar sesama penulis karena dianggap mencuri dan tidak menghargai ide orang lain. Plagiat dapat menyeret seseorang untuk ribut dengan orang lain atau pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, yang bersangkutan akan kehilangan pamor dan kredibilitasnya. Banyak kasus-kasus terkait tindakan plagiarisme yang kemudian menjadikan jabatan dalam pekerjaan atau gelar pendidikan pelaku plagiat dicabut dan pastinya juga hasil karya plagiatnya juga dihapus sehingga sangat mencoreng nama baik. Dari referensi buku Bahasa Indonesia karya Suyatno, jenis-jenis plagiarisme dibagi menjadi 4. Yang pertama, plagiarisme ide. Plagiarisme ide adalah jenis plagiarisme dengan mencuri ide orang lain. Jenis plagiarisme ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Contohnya seperti karya tulis, karya ilmiah, dan karya seni. Yang kedua ada plagiarisme isi atau data penelitian. Dalam pelaporan hasil penelitian, plagiarisme ini juga merupakan fabrikasi dan falsifikasi data. Apa sih fabrikasi dan falsifikasi itu? Nah, fabrikasi adalah mengarang, membuat atau mempercantik data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan. Sedangkan falsifikasi adalah memalsukan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil.
Karena peneliti tidak mempunyai data atau datanya tidak seperti yang dikehendaki, tindakan fabrikasi dan falsifikasi sering dilakukan. Peneliti memiliki data sendiri, namun data tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, plagiarisme kata, kalimat, dan paragraf. Plagiarisme kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf merupakan plagiarisme yang paling mudah ditentukan. Jenis ini dapat merupakan sebagian kata, kalimat, satu paragraf, atau bahkan seluruh makalah yang dijiplak tanpa menyebutkan sumber aslinya. Dan yang terakhir adalah plagiarisme total. Plagiarisme yang dilakukan secara keseluruhan dan membuat suatu karya seakan buatan sendiri. Klasifikasi berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme yang disengaja, melakukan penjiplakan secara sengaja dengan menyalin langsung suatu karya tanpa menyebut siapa penulis atau pemilik karya cipta. Yang kedua, plagiarisme yang tidak disengaja, dapat berupa ketidakjelasan atau kesalahan kutip sumber. Seharusnya parafrasa dan ringkasan dinyatakan dengan tegas dan sejelas-jelasnya pada awal dengan nama penulis, pada akhir dengan referensi kurung. Klasifikasi berdasarkan proporsi atau presentasi kata, kalimat, paragraf yang dibajak. Yang pertama, plagiarisme ringan, kurang dari 30%, plagiarisme sedang 30-70%, yang terakhir plagiarisme berat atau total lebih dari 70%. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang beberapa faktor plagiarisme. Plagiarisme sendiri tentu terjadi apabila disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor plagiarisme sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor utama dan faktor tambahan. Yang pertama ada faktor utama. Faktor utama sendiri itu merupakan kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap terhadap topik yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Faktor utama sendiri masih terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada faktor individu atau dari diri sendiri, yaitu kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap topik penelitian yang akan dibahas. Lalu yang kedua ada faktor akademik. Faktor akademiknya adalah kemampuan menulis dari si mahasiswa tersebut yang masih rendah dan juga kemampuan mengutip materi dari sumber-sumber yang asal. Setelah itu yang ketiga ada faktor teknologi, yaitu maraknya orang-orang yang memanfaatkan teknologi dengan membuka jasa titip atau jasa pembuatan artikel atau tesis dengan biaya tertentu yang semakin mendukungnya sifat malasnya mahasiswa. Lalu juga karena banyaknya web yang sangat mudah diakses oleh mahasiswa. Di samping faktor utama, yang kedua ada juga faktor tambahan yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah faktor tambahan karena tuntutan kurikulum, yaitu beban kerja berlebih. Contohnya banyaknya tugas yang didapat mahasiswa nabrak dengan tugas-tugas lainnya dengan deadline waktu yang terbilang terlalu sedikit. Lalu yang kedua ada faktor tambahan, yaitu faktor tambahan karena karakter pribadi si mahasiswa tersebut, yaitu karakter mahasiswa tersebut tuh dia punya keinginan atau punya ambisi untuk mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang tinggi, tetapi secara instan tanpa mau berusaha, dan karena rasa malas yang berlebih, juga karena dia takut meminta penjelasan, takut bertanya kepada dosen apabila ada materi yang masih kurang dia pahami. Jadi tadi adalah beberapa faktor-faktor yang mendukung terjadinya plagiarisme. Dampak dari plagiarisme yang pertama adalah reputasi yang buruk. Kenapa reputasi yang buruk? Plagiarisme itu kan menyalin atau mengakui karya milik orang lain sebagai miliknya sendiri. Sebagai contoh yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kegiatan mencontek. Kenapa mencontek? Karena dalam mencontek, kita mengakui karya milik teman kita, jawaban milik teman kita sebagai milik kita sendiri. Itu jawaban milik dia, kita ganti namanya sebagai nama kita. Kenapa reputasi yang buruk? Karena apabila orang yang ketahuan melakukan plagiarisme, pasti akan dicap tidak kreatif lah, tukang tiru lah. Ya, seperti dalam mencontek tadi, ketika seseorang ketahuan melakukan kegiatan mencontek atau meniru jawaban dari temannya ini, pasti dia akan dicap sebagai penyontek. Dan mungkin ya
Kalau misalkan dia itu ngerjain jawabannya sendiri, itu memang hasil jawaban dia sendiri, hasil pemikiran dia sendiri, mungkin orang lain gak bakal percaya. Yang kedua adalah menurunkan rasa percaya diri. Kenapa bisa begitu? Karena ketika seseorang melakukan plagiarisme, itu kan karena orang itu tidak percaya dengan karya milik dia sendiri. Dia lebih percaya dengan karya milik orang lain. Jadinya dia mengakui itu karya milik dia. Ya sebagai contohnya nyontek tadi ya. Karena kenapa seseorang itu menyontek? Karena dia itu tidak percaya dengan jawaban dia sendiri dan dia lebih percaya dengan jawaban milik temannya. Ketiga adalah menyuburkan sifat pemalas. Ya karena orang yang plagiat itu kan cuman ngambil karya orang lain terus ngaku-ngaku nih ini tuh punya dia gitu. Usaha yang dia lakukan buat menciptakan suatu karya itu sangat kurang sekali. Jadi karena itu bisa menyuburkan sifat pemalas. Yang keempat adalah terhambatnya kreativitas diri. Ya, orang yang terbiasa melakukan kegiatan plagiarisme itu cuman bisa contoh karya orang lain, cuman bisa niru-niru gitu. Ya gimana kreativitasnya bisa berkembang kalau cuman niru karya orang lain. 5. Runtuhnya tembok kejujuran akademik. Yang ya seperti yang sudah saya contohkan tadi, dalam kegiatan mencontek itu, dalam kegiatan plagiarisme itu kan terdapat ketidakjujuran di mana seseorang itu mengambil karya milik orang lain terus dia akuin sebagai miliknya sendiri. Keenam, hilangnya kesempatan belajar. Kenapa bisa begitu? Karena ketika seseorang itu menciptakan suatu karya itu pasti gak mungkin bakal langsung berhasil. Pasti ada gagalnya dulu kan. Ya dari kegagalan itu kan orang tersebut bisa belajar dan bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan kenapa orang yang melakukan plagiarisme itu bisa menghilangkan kesempatan belajar? Karena orang itu usaha untuk menciptakan karyanya itu, perjuangan untuk menciptakan suatu karyanya itu sangat kurang. Dan ya bagaimana dia bisa belajar dari kesalahannya, dari merasakan sulitnya membuat suatu karya. 7 adalah terancam didenda. Karena kejahatan plagiarisme ini diatur dalam undang-undang. Kalau dalam lingkup mahasiswa diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sanksi pidana apabila mahasiswa melakukan plagiarisme. Yang ke-8, menjauhkan kesuksesan. Ya gimana orang tersebut bisa sukses kalau cuman bisa ngandalin orang lain. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari plagiarisme. 1. Dalam menulis sebaiknya menggunakan informasi yang berupa kata umum. 2. Menuliskan sumber referensi untuk pernyataan-pernyataan yang diacu penulis. 3. Memberi batasan yang jelas dalam uraian yang merupakan kutipan dan bagian mana yang merupakan pernyataan penulis. 4. Jika penulis ingin memperkuat argumennya dengan mengacu pernyataan seorang penulis yang telah diterbitkan dengan menyatakan sumber. 5. Lebih baik menulis karya ilmiahnya sendiri. 6. Membiasakan menulis pemikiran setiap hari agar menjadi kalimat efektif. 7. Jadikan media blog di internet sebagai media belajar menulis karya ilmiah. 8. Harus sering berlatih menulis dan berupaya keras untuk menulis seotentik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman saya, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan plagiarisme ini dapat ditindak pidana sesuai peraturan undang-undang dari hak cipta. Perbuatan plagiarisme ini sangat berdampak pada reputasi, terutama pada diri sendiri maupun banyak orang. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga
yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.